33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mahfud Junaidi MAG yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang Filsafat Pendidikan Nilai Anti Korupsi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Yang pertama adalah pendahuluan. Tindakan korupsi memiliki dampak negatif yang sangat merusak bagi kehidupan bangsa. Akibat negatif yang demikian hebat, maka pendidikan anti korupsi harus dimulai dari generasi muda sejak dini. Karena memang selalu salah satu strategi yang paling jitu untuk melawan dan mengeliminasi korupsi adalah melalui pendidikan. Nah, di sini ada tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini mengandung dari tujuan pendidikan nasional ini kita tahu bahwa sebenarnya dari tujuan pendidikan nasional itu sudah mengedepankan kepada nilai moral dari siswa dibandingkan dengan nilai kebenaran ilmiah dan nilai keindahan. Sebenarnya tujuan pendidikan nasional itu sudah memiliki keinginan luhur untuk membentuk manusia menjadi basis moral yang kuat. Nah, selanjutnya langsung pemotong. yang pertama, korupsi. Pengertian korupsi yaitu kata korupsi berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Adapun korupsi mempunyai makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi secara operasional didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada perilaku korupsi, ada 10. Yang pertama, pemberian suap atau sogok. Suap atau sogok itu merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung
dipegangnya. Kayak contohnya kayak misalnya seorang siswa memberikan hadiah mahal gitu kepada gurunya untuk agar nilai ujiannya dinaikkan gitu. Yang kedua itu penggelapan, yaitu perbuatan mengambil hak, mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap negara oleh pejabat publik maupun swasta. Nah ini contohnya kayak misalnya seseorang diberi amanah untuk menjadi bendahara kelas, tapi uangnya digunakan untuk keperluan pribadi gitu. Yang ketiga itu pemalsuan. Pemalsuan itu adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya kayak misalnya ada seorang anggota OSIS gitu, dia memalsukan tanda tangan kepala sekolah, padahal kepala sekolah itu belum menyetujui laporan tersebut gitu. Yang keempat, pemerasan, yaitu terjadi ketika terdapat pemaksaan terhadap seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya kayak aku sama Miftah nih, aku punya rahasianya Miftah. Nah aku bilang ke Miftah kalau kamu aku punya rahasia kamu loh, kalau kamu ngasih aku uang, aku bakal beberin rahasia kamu ke orang-orang gitu misalnya. Itu pemerasan ya. Yang kelima, penyalahgunaan jabatan, menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan. Contohnya, seorang siswa mengancam, contohnya misalnya misalnya kepala perpus gitu, padahal itu perpustakaan tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi, tapi dia digunakannya untuk hal pribadi gitu misalnya. Yang keenam itu pertentangan kepentingan atau memiliki usaha sendiri, melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintahan. Misalnya seorang anggota panitia lomba, memberikan hadiah lomba itu ke teman dekatnya gitu, padahal ada orang lain yang lebih berhak mendapat hadiah dari lomba tersebut. Yang ketujuh, pilih kasih, di mana memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan hubungan kekeluargaan, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan yang bukan berdasarkan alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja. Misalnya ada ketua, misalnya aku sama Miftah ini teman dekat. Nah kita satu kelompok. Terus aku sama Mas Torik biasa aja gitu, nggak teman dekat. Nah aku ngasih itu kita satu kelompok tuh. Aku ngasih pekerjaan yang lebih berat ke Mas Torik, tapi pekerjaan yang lebih ringannya ke Mbak Miftah karena dia teman dekat aku. Nah itu pilih kasih. Yang kedelapan itu menerima komisi, di mana pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang, dan lain-lain. Contohnya, misalnya ada seseorang diberi tanggung jawab untuk membeli sebuah alat tulis gitu. Nah, toko yang dibeli itu memberikan hadiah kepada pembeli itu, kepada saya misalnya, kepada saya. Nah itu termasuk menerima komisi dari toko tersebut gitu. Padahal tidak ada ya itu. Yang kesembilan, nepotisme,
di mana tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai yang sepaham. Misalnya ada seorang direktur di perusahaan nih memberikan posisi manajer itu kepada anaknya atau kepada saudaranya atau kepada kerabatnya, meskipun ada kandidat lain yang lebih berkualitas. Itu namanya nepotisme. Yang ke-10, kontribusi atau sumbangan ilegal, di mana hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah. Contohnya ketua organisasi menerima sumbangan dari pihak luar yang tidak dilaporkan dan digunakan untuk kegiatan pribadi. Misalnya kalau ada kegiatan itu kan biasanya ada proposal gitu. Nah, proposal itu misalnya ada dana yang masuk tapi itu digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Itu termasuk sumbangan ilegal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Miftah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, berbicara tentang nilai, mungkin dari teman-teman udah pada tahu ya apa sih itu nilai. Kita juga pernah belajar pada makul supervisi yang disampaikan oleh Profesor Mustaqim. Beliau pernah menjelaskan bahwa nilai adalah membandingkan objek yang baik dengan tolak ukur. Tolak ukur itu berupa apa? Berupa teori maupun standar. Tetapi dalam buku Filsafat Pendidikan Islam ini, menurut Milton Rockets and James Bank yang dikutip oleh Habib Thoher, bahwa nilai adalah suatu tindakan yang pantas ataupun tidak pantas untuk dikerjakan. Nah, nilai ini bersifat abstrak. Jadi nilai itu bukan benda konkret, juga bukan benda fakta. Nilai juga mulu-mulu tidak membahas tentang benar ataupun salah, tetapi nilai itu membahas tentang persoalan apa yang kita kehendaki, apa yang kita sukai, dan apa yang tidak kita sukai. Kemudian sistem nilai yang dijadikan acuan dan menjadi rujukan dalam pendidikan agama Islam sudah termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dijelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan. Untuk apa? Untuk membentuk manusia menjadi akhlak mulia dan berakhlakul karimah. Nah, penanaman akhlak mulia ini harus ditanamkan sejak dini agar kita bisa terbiasa menerapkan akhlak mulia. Nah, kita kan sebagai mahasiswa, mahanya para siswa, jadi kita harus bisa menerapkan akhlak mulia ini. Contohnya dengan apa? Misalnya dengan menjaga komunikasi yang baik dengan sesama teman, menjaga komunikasi yang baik dengan dosen ataupun guru-guru, dan menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Kemudian cara yang lain yaitu dengan kita selalu berkata benar atau berkata jujur, tidak meremehkan orang lain, dan berprasangka baik atau husnuzon. Sifat-sifat tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah mengetahui tentang nilai pendidikan, kita juga perlu mengetahui nilai anti korupsi. Nah, jika dilihat dari sudut pandang ajaran agama Islam, tindakan korupsi sangat bertentangan dengan tujuan ajaran agama Islam. Karena tujuan ajaran agama Islam yaitu membentuk kemaslahatan atau rahmatan lil alamin. Nah, tujuan-tujuan tersebut dapat dilakukan melalui proses aktualisasi dalam pendidikan agama Islam yang memuat 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu ada dimensi spiritual atau dimensi agama. Nah, dimensi spiritual ini dapat kita terapkan dengan beribadah ataupun bermuamalah. Beribadah dengan cara kita sholat, dengan puasa, maupun dengan membayar zakat. Bermuamalah dapat kita lakukan dengan berakhlak mulia, beriman, dan juga bertakwa. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi budaya. Jika
menerapkan dimensi ini, kita bisa menjadi manusia yang mantap dan mandiri, tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian yang ketiga ada dimensi kecerdasan. Dimensi kecerdasan ini akan membawa kemajuan dalam pendidikan agama Islam karena pada dimensi ini kita dituntut untuk bersikap cerdas, bersikap aktif, inovatif, produktif, dan juga mandiri. Kemudian nilai-nilai yang selaras dengan ajaran, nilai-nilai dalam Islam yang selaras dengan semangat anti korupsi yaitu dengan menanamkan 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat jujur, sifat sabar, dan sifat qanaah. Sifat jujur yaitu sifat teguh hati, tidak bohong, tidak curang, dan juga ikhlas. Orang yang jujur itu ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan ikhlas, tidak meminta imbalan maupun tidak pamrih. Imam Al-Ghazali juga pernah berpendapat bahwa jujur itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu jujur dalam niat atau kehendak, jujur dalam perbuatan, dan juga jujur dalam perkataan atau lisan. Sikap-sikap jujur ini juga harus kita terapkan, entah itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah atau di kampus, dan juga lingkungan keluarga. Cara menerapkannya yaitu misalnya ketika di lingkungan kampus, ketika kita meminjam barang kepada teman kita, entah itu barangnya berharga ataupun tidak berharga, bernilai ataupun tidak bernilai, kita harus mengembalikannya. Misal saat kuliah Mbak Tiara nggak membawa pen, nah Mbak Tiara minjem nih sama Mbak Miftah. Setelah minjem ya harus dikembalikan, nggak boleh dibawa pulang karena kan tadi akadnya meminjam tidak meminta. Kemudian saat UTS atau UAS kita juga nggak boleh saling contek mencontek seperti itu. Kemudian lawan kata dari jujur itu adalah bohong. Bohong itu termasuk kategori orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yaitu yang berbunyi innal munafiqu salasun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada wa idza ahlafa tumina khana. Ciri-ciri orang yang munafik itu yang pertama ketika dia berkata dia selalu berbohong, ketika dia berjanji dia selalu mengingkari, dan ketika diberi amanat ketika dia berjanji dia mengingkari, dan ketika dia diberi amanah dia selalu berkhianat. Kemudian dalam buku filsafat pendidikan agama Islam juga dijelaskan bahwa perkataan akan rusak dengan adanya kebohongan, amal perbuatan akan hancur oleh pengkhianatan, dan niat akan musnah oleh pengingkaran. Pengingkaran yang paling keji adalah mengingkari tekad hati yang diiringi dengan janji. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, dari itu kita nggak boleh menerapkan sikap orang munafik tadi, dan kita harus menerapkan sikap jujur. Kemudian yang perlu kita terapkan adalah sikap sabar. Sabar itu artinya sabar atau tahan menghadapi musibah. Tenang, tidak terburu nafsu, dan tidak tergesa-gesa. Sabar di sini juga ada beberapa kategori. Misalnya, sabar dalam menjalani ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Sabar dalam ketika kita dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sabar ketika kita mendapat ujian atau mendapatkan musibah dari Allah. Nah, kadang ada orang yang ketika diberi ujian, dia itu malah mengira bahwa kalau Allah tuh nggak sayang sama kita. Padahal mindset seperti itu adalah salah. Nah, ketika kita diberi ujian oleh Allah, itu adalah upaya Allah untuk mengangkat derajat kita agar apa? Agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Allah memberikan janji kepada orang-orang yang sabar bahwa orang-orang yang sabar akan ditempatkan sebagaimana orang-orang yang melakukan kebenaran dan kebajikan. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim
sodaqu wa ulaika humul muttaqun. Kemudian sikap yang ketiga yaitu ada sikap qanaah. Qanaah berarti menerima dengan cukup, menerima apa adanya atas pemberian yang diberikan oleh Allah dan tidak protes serta rela atas apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian contoh orang yang tidak qanaah itu adalah orang yang korupsi, karena di dalam ciri-ciri orang yang korupsi tadi memiliki ciri-ciri orang yang serakah, orang yang tamak dan meminta lebih atas apa-apa yang diberikan kepada Allah dan merasa kurang atas pemberian dari Allah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ali. Baik, selanjutnya ada nilai anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Nah, dalam konteks pendidikan yang diharapkan dapat memberantas budaya korupsi. Nah, peran apa yang bisa dimainkan dalam aktivitas pendidikan? Lalu model seperti apa yang dapat diwujudkan untuk memberantas korupsi? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, biasanya masyarakat sangat mendapatkan peran pendidikan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap merebaknya bahaya korupsi. Sekolah sebagai miniatur masyarakat merupakan dunia sosiokultural yang di dalamnya tercipta interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dengan membawa simbol-simbol atau memperkenalkan berbagai latar belakang sosial, budaya, agama, dan tradisinya masing-masing. Sungguh pun demikian, mereka diatur dan terikat oleh peraturan atau tata tertib sekolah dan kode etik yang disepakati yang merupakan produk mereka bersama. Karena pendidikan agama itu merupakan core pengembangan pendidikan, maka aturan ataupun kode etik tersebut harus diwarnai oleh nilai-nilai agama. Terdapat banyak sumber landasan religius yang mendukung dilaksanakannya perilaku anti korupsi. Terdapat dalil Quran surat An-Nisa yang berbunyi, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memaksa harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak dibolehkan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, termasuk korupsi. Sahabat Nu'man bin Bashir meriwayatkan juga yang artinya dalam dalil, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya juga. Nah, dalil-dalil tersebut itu menyebutkan suatu konsep bahwa mengambil atau memakan sesuatu dengan cara yang batil itu adalah dilarang agama, bahwa batasan sesuatu yang halal maupun yang haram itu sudah jelas. Ada 10 tindakan yang disebutkan oleh Baktera tadi, yang ada suap atau sogok, penggelapan, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya. Tentu tindakan-tindakan tersebut itu yang kita cermati sama terlihat jelas bahwa perbuatan yang termasuk perbuatan batil dan dilarang agama itu merupakan korupsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rani. Yang selanjutnya itu penanaman nilai anti korupsi di sekolah dan madrasah. Jika dilihat dari struktur masyarakat kita, mestinya korupsi sangat sulit untuk dapat tumbuh subur di Indonesia. Karena masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang sangat religius. Artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Korupsi ini menyebabkan dampak negatif pada masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia menurut hasil studi PERC The Political and Economic Risk Consultancy tahun 2004 tentang Corruption Country. Nah, Indonesia ini berada pada ranking pertama se-Asia dengan indeks 9,25 dan pada 2005 meningkat menjadi 9,4.
Nah, kondisi ini tuh sangat mengkhawatirkan bagi masa depan negeri, terutama pada bidang pendidikan. Maka kita harus merevitalisasi ekonomi dan menghapuskan kemiskinan. Nah, Indonesia juga memerlukan sebuah strategi nasional untuk menghapuskan korupsi tersebut. Lalu jika ditelaah lebih jauh, pada dasarnya secara langsung atau tidak, masalah korupsi ini akan berhubungan dengan masalah pendidikan. Kontribusi pendidikan dalam hal ini adalah pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Selanjutnya itu strategi penanaman nilai anti korupsi. Menurut Nur Muhajir, sebagaimana dikutip oleh Hamid Toha, ada 4 strategi. Yang pertama itu strategi tradisional, adalah dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinasi. Nah, strategi ini ditempuh dengan jalan memberikan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan mana yang kurang baik. Contohnya kayak korupsi itu kan kurang baik, jadi guru itu menasihatinya tuh secara langsung. Yang kedua itu strategi bebas. Peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya. Karena nilai yang baik bagi orang lain belum tentu baik pula bagi peserta didik itu sendiri. Contohnya misalkan cita-cita. Misalkan cita-cita saya sama Mbak Miftah kan beda. Jadi guru itu tidak memaksakan untuk anak tersebut menjadi dosen, guru atau yang lainnya. Yang ketiga itu strategi reflektif, yaitu dengan jalan mondar-mandir antara menggunakan pendekatan teoritis ke pendekatan empirik. Yang selanjutnya itu strategi transinternal, adalah guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam komunikasi aktif yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik. Yang selanjutnya itu pendekatan penanaman nilai anti korupsi. Yang pertama itu pendekatan pengalaman. Pendekatan ini dilakukan secara memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Contohnya pendekatan pengalaman ini seperti guru harus membiasakan muridnya untuk sholat zuhur berjamaah. Itu kan merupakan pendekatan pengalaman yang secara langsung. Yang kedua itu pendekatan kebiasaan, dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkannya ajaran agamanya. Seperti pendekatan pengalamannya tadi, jadi guru itu harus melakukan kebiasaan kepada muridnya untuk sholat zuhur berjamaah atau pagi yang biasanya ada. Selanjutnya itu pendekatan emosional. Nah, pendekatan ini merupakan usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam. Yang selanjutnya itu pendekatan rasional, adalah usaha untuk memberikan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Yang selanjutnya itu pendekatan fungsional. Pendekatan ini menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu pendekatan keteladanan. Pendekatan ini dilakukan dengan menyuguhkan keteladanan baik secara langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik, dan tenaga kependidikan. Contohnya, dulu pas kita PLP juga kan biasanya ada kegiatan 4S atau budaya 4S yang biasanya muridnya tuh salam kepada kita gitu. Itu termasuk dalam pendekatan keteladanan. Jadi penciptaan ini antara personal sekolah dengan perilaku pendidik itu tercerminkan akhlak terpuji. Yang ketiga itu metode penanaman nilai anti korupsi. Metode ini ada 4. Yang pertama itu metode dogmatik. Itu metode mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya. Yang kedua, metode deduktif. Metode ini menyajikan nilai-nilai kebenaran dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu. Yang ketiga, metode induktif. Metode ini membelajarkan nilai-nilai yang dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Dan
teknik penanaman nilai anti korupsi. Nah, teknik pembelajaran PAI yang berorientasi pada nilai atau efektif ada beberapa macam, yaitu ada yang pertama itu teknik indoktrinasi. Teknik indoktrinasi itu kayak teknik menasihati. Nah, teknik ini dilakukan melalui beberapa prosedur. Yang pertama itu tahap brainwashing, yakni pendidik mulai pendidikan nilai dengan jalan merusak tata nilai yang sudah makan dalam pribadi peserta didik untuk dikacaukan, sehingga mereka tidak mempunyai pendirian lagi. Yang kedua itu tahap menanamkan fanatisme, ialah pendidik menanamkan ide-ide baru yang dianggap benar sehingga nilai yang ditanamkan masuk kepada peserta didik tanpa melalui pertimbangan rasional yang matang. Selanjutnya tahap penanaman doktrin. Pada saat penanaman ini hanya dikenal adanya satu nilai yang disajikan. Yang kedua itu teknik klarifikasi. Dan teknik ini merupakan suatu cara untuk membantu peserta didik dalam menentukan nilai-nilai yang akan dipilih. Yang selanjutnya itu teknik moral reasoning. Teknik ini sama dengan penggunaan problem solving dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya itu teknik meramalkan konsekuensi. Nah, teknik ini merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai. Yang selanjutnya teknik menganalisis nilai. Teknik ini merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai kepada peserta didik. Yang selanjutnya itu teknik internalisasi nilai. Nah, sasaran teknik ini adalah sampai pada tahap pemilikan nilai. Tahapan teknik ini terdiri dari satu, transformasi nilai, yaitu guru sekadar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik. Yang kedua, transaksi nilai atau tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi. Yang ketiga, transinternalisasi, yaitu tahap jauh lebih dalam dari sekedar transaksi. Sekian dilanjutkan oleh moderator. Selanjutnya ada sesi refleksi. Langsung saja kita akan refleksi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Refleksi dari saya, bahwasanya sebenarnya masyarakat umum itu udah pada tahu apa itu korupsi, terus gimana korupsi itu dilakukan terjadi di sekitar kita. Tapi karena sejak terbentuknya KPK itu banyak sekali berita-berita korupsi yang tersiar di media sosial, di televisi, di radio ataupun di media-media lainnya. Nah, tetapi sejauh ini KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu menanggulanginya hanya pada tahap birokrasi saja gitu, nggak ke bawah-bawah gitu. Nah, sementara praktik korupsi di kalangan masyarakat bawah itu masih terus mengakar dan membudaya tanpa tersentuh oleh hukum. Misalnya yang seperti saya sebutkan tadi, tradisi suap menyuap, terus memberikan hadiah, terus ada uang pelicin, terus menjadi hal yang lumrah untuk mendapatkan kemudahan dan memuluskan kepentingan. Nah, di masyarakat korupsi sudah menjadi bagian dari norma sosial dan seringkali dianggap wajar dilakukan untuk mempermudah atau mempercepat proses administrasi, misalnya saat pembuatan KTP gitu. Itu kan biasanya kayak ada orang dalam bilang mau dibantu gak gitu. Kalau mau dibantu bayar 300.000 atau berapa gitu misalnya kan. Nah, itu tuh udah jadi hal yang wajar untuk mempercepat kayak proses administrasi kita. Terus kalau misalnya ada satu lingkungan yang semuanya itu orang-orang yang korupsi, terus ada orang yang memiliki integritas yang tinggi. Kalau ada orang seperti itu masuk ke dalam lingkungan yang memiliki dia pro kepada korupsi, maka orang yang berintegritas
integritas itu bisa jadi dijauhkan atau bisa jadi dijauhkan oleh orang-orang yang melakukan korupsi seperti tadi gitu. Nah, korupsi seringkali dimulai dari level kecil dan perlahan meningkat seiring dengan perkembangannya waktu. Misalnya dari kecil tuh, dari SD anak kecil udah terbiasa korupsi. Misalnya ada uang SPP harusnya 300 jadi 500 gitu. Itu kan kayak dari terbiasa korupsi hal-hal kecil terus mengakar sampai dia dewasa gitu. Terus misalnya kalau dia megang jadi bendahara gitu, bendahara kelas. Tadinya dia dari kecil SD suka nyilep uang gitu, suka nyilep uang bendahara. Terus ke SMP, ke SMA makin besar tanggung jawabnya, malah makin besar uang yang dia lakukan penggelapan itu gitu. Misalnya yang tadinya cuma 1.000-2.000 jadi 271 triliun gitu kan. Nah, bahkan pejabat tinggi yang korupsi, hukuman yang diberikan itu terlalu rendah. Seringkali orang yang korupsi itu lolos dari hukuman. Nah, hal ini menciptakan persepsi masyarakat bahwasanya korupsi itu sesuatu yang dilakukan dengan resiko yang kecil gitu. Jadi itu merupakan hal yang menjadi itu merupakan akibat dari kenapa korupsi itu di Indonesia itu bisa mengakar dan susah ditebang gitu, dimusnahkan gitu kan. Nah, lalu kan tadi sudah dijelaskan di awal gimana sebenarnya tujuan pendidikan nasional itu sudah memiliki keinginan untuk membentuk manusia menjadi memiliki moral yang kuat gitu. Terus seringkali pelaksanaannya dalam dunia pendidikan sendiri itu kepada peserta didik itu kurang terrealisasikan. Ya gitu. Dan sehingga kurang memuaskan hasilnya. Nah, di dalam buku kan sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan agama itu bukan terutama pada pemahaman tentang agama, melainkan knowing, doing, dan being, di mana bukan hanya tahu dan mempraktikkan saja, tetapi dapat dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Terus karenanya pendidikan agama harus lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi, tetapi sampai pada memiliki kemauan dan menjadi perilaku dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Selanjutnya refleksi yang akan disampaikan oleh Mbak Miftah. Terima kasih Mbak Tiara. Saya akan sedikit menambahi refleksi dari saya, yaitu tentang pendidikan anti korupsi ya. Korupsi adalah perbuatan buruk dengan cara kita menerima atau memberi sesuatu yang bukan milik kita, yang itu akan merugikan orang lain, merugikan masyarakat, dan juga merugikan negara. Nah, tindakan ini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor internal atau dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri itu memiliki sifat tamak, rakus, serakah, dan merasa kurang atas pemberian yang sudah Allah berikan. Nah, jika kita sudah memiliki sifat itu, maka kita akan memunculkan tindakan korupsi tadi. Kemudian ada faktor
di masyarakat yang menganggap bahwa orang kaya itu orang yang akan dihormati. Nah, dari mindset itu orang-orang akan berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Meskipun cara mencari kekayaan tersebut dengan cara yang tidak halal, contohnya dengan korupsi tadi. Nah, dari faktor-faktor tersebut dapat kita hindari dengan menanamkan semangat anti korupsi tadi yang sudah termuat dalam nilai-nilai pendidikan agama Islam, yaitu dengan menanamkan sifat jujur, sifat sabar, dan juga sifat qanaah. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan refleksi diri dari saya, yaitu filsafat pendidikan anti korupsi ini memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan moralitas bangsa. Dalam refleksi diri ini, saya sendiri ingin mengevaluasi bagaimana saya sendiri dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya percaya bahwa pendidikan anti korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri dan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Saya dapat menjadi bagian dari generasi muda yang bebas korupsi dan berperan dalam mereduksi korupsi. Ya, Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa korup yang artinya itu adalah rusak, buruk, dan suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Korupsi juga mempunyai makna, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan, entah itu uang negara, uang pribadi, uang bapak, atau uang yang lainnya untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa tindakan korupsi yang disebutkan oleh Mbak Tiara tadi, salah satunya ada pemberian suap, penggelapan, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya. Nah, dari tindakan-tindakan tersebut bisa disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan sebuah perwujudan tindakan yang dilakukan karena hasrat untuk memperoleh sesuatu dengan metode yang tidak benar. Dengan metode apa? Ya, dengan metode tadi seperti penipuan, sogok, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan karena ketamakan yang menjurus ke arah pembagian secara tidak adil. Adapun nilai-nilai Islam yang selaras dengan nilai anti korupsi yang disebutkan oleh Mbak Miftah tadi, yang pertama ada jujur. Ketika kita memiliki sikap jujur, kita tidak akan melakukan tindakan korupsi karena kita tidak berbohong kepada siapapun. Selanjutnya yaitu ada sifat sabar atau tidak terburu nafsu. Ketika kita tidak memiliki kenafsuan untuk melakukan tindakan korupsi, kita tidak akan melakukan tindakan tersebut. Ketika ada qanaah, ini paling penting, yaitu menerima cukup atau rela apa adanya. Nah, keserakahan menyebabkan munculnya tindakan korupsi. Ketika kita memiliki sikap qanaah atau menerima cukup, kita tidak akan melakukan tindakan korupsi. Dalam konteks pendidikan yang diharapkan itu dapat memberantas budaya korupsi. Lalu model seperti apa yang digunakan sekolah atau madrasah dalam menanamkan nilai anti korupsi? Yaitu dengan menggunakan strategi, metode pendekatan, ataupun teknik penanaman nilai anti korupsi yang disebutkan oleh Mbak Rani tadi, itu dapat diterapkan oleh guru PAI ataupun guru lainnya untuk menanamkan nilai anti korupsi bagi peserta didik agar terjauh dari tindakan korupsi. Nah, anti korupsi di sini bukan hanya sekedar soal kata-kata ataupun slogan, tapi anti korupsi itu merupakan sebuah panggilan untuk kita menegakkan suatu keadilan. Sekian dari kelompok 8, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.